Anda kembali menyaksikan berita satu sore. Pemirsa, Verdi Sambo bersikeras dengan pernyataannya bahwa ada tindakan asusila yang dilakukan, dan ini yang melatar belakangi berbagai tindakan atau pembunuhan yang dilakukan oleh Verdi Sambo kepada Brigadir Joshua. Tetapi pernyataan demi pernyataan dari para saksi terdakwa begitu di dalam persidangan semakin mengarahkan, semakin mematahkan skenario-skenario yang coba dibangun oleh Verdi Sambo. Saya mau ke Pak Nelson Simanjuntak, pengacara Brigadir Joshua. Pak Nelson, di segmen sebelumnya kita sama-sama melihat bagaimana pernyataan dari kuasa hukum Verdi Sambo yang menyatakan bahwa tidak ada perencanaan sama sekali dalam beberapa lokasi dan kejadian-kejadian yang sudah dirunut sebelumnya. Tanggapan Anda seperti apa melihat hal ini? Terima kasih. Saya penganut aliran hukum positif ini yang diajarkan Profesor Marwar Siahaan, ya. Panapeldoren itu hukum positif itu dinamis. Jadi saya nggak mau nanggapi di luar daripada PH-PH itu. Ruwet jadinya. Apa di situ hukum positif, apa isi pengadilan, apa yang diputuskan pengadilan, itulah acuan kita. Karena di sana akan ada alat bukti dan dokumen serta saksi-saksi. Ini aja udah cukup. Hakim akan menafsirkan, menentukan, membentuk hukum dan memutuskan. Ini pegangannya. Jadi apapun di luar sana, PH-PH itu nggak ada, itu penggembira semua itu, ya. Oleh karenanya, saya aja 8 kami PH-PH ini positif terus, tidak pernah kami menyimpang sedikit pun. Yang kedua tadi, kalaupun masuk pembelokan itu, kembali pasal pelecehan seksual yang sudah SP3, SP2HP sudah kami pegang, ini basi. Kenapa nggak dari awal ya cerita Papa Charlie itu? Saya diperkosa, saya dicolek-colek. Kok sudah muter-muter? Andai kata dua hal saya sebut. Pertama, tuh Brigadir almarhum Joshua, dari sorga senyum dia untuk ini. Kalau terbuka telepon ke sorgawi, ya, telepon alternatif, dia akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini bisa diulangi lagi nggak pelecehan seksual itu. Saya kan anak muda, kira-kira begitulah yang bisa kita bilang. Karena dia anak teladan loh. Dia ini 3 tahun di depannya, bukan hanya ajudan. Atasan ajudan apa lagi? Semua isi rumah itu dia hafal. Banyak di rumah itu saksi-saksi, ada orang kuat, ada apa. Nah, apakah harus dikorbankan lagi orang meninggal dunia, korban menjadi terdakwa? Ini telepon alternatif tadi biar kita tahu, ya. Tetapi bukan itu yang mau kita sampaikan. Semakin ruwet ini, benang kusut ini, semakin kejepit kawan di dalamnya. Untuk itu, semakin besok pagi matahari terbit, makin banyak lagi akan terbuka saksi-saksi ini. Belum pernah kami ungkapkan ini, saudaraku Mas Agung, senjata, reptil peluru, apa jenis peluru itu, ya, yang masih bersarang di dadanya, uang yang ada itu. Nah, inilah masih banyak alat-alat kita, tetapi nggak perlu itu. Pengadilan saja, hakim yang mulia sudah, masih satu aja, Hakim Pak Wahyu sudah terbuka ini, apalagi Hakim Manotar Siahaan. Demikian. Saya menyebutkan bahwa hakim sebetulnya sudah menemukan benang merah dari kasus ini. Bagaimana dari kacamata mantan hakim, Pak Marwarar? Dari kacamata Anda, hakim sebetulnya sudah punya benang merahnya, tetapi masih tetap menggali kesaksian dan mendalami bukti-bukti yang sudah ada? Ya, saya kira sudah dari hukum pembuktian ya ada. Hakim sudah punya keyakinan tersendiri itu, tetapi kesempatan yang diberikan di dalam hukum acara kepada terdakwa maupun saksi-saksi, kalau ada yang sifatnya untuk meringankan dia, seperti yang kita lihat di dalam hak-hak terdakwa, maka itu tetap harus diperkenakan oleh hakim. Tidak bisa dia potong kompas selesai semua, tetapi hukum acara harus tetap memberikan hak-hak itu. Hanya saja saya agak kecewa dengan Pak Febri, ya. Seandainya dia lebih mengemas dengan sesuatu rumusan-rumusan yang boleh dikata agak tidak menunjukkan apa yang dikatakan bahwa pengacara selalu gagah berani membela yang bayar. Saya kira dengan kemampuan Febri selama ini seharusnya bisa dikemas dengan cara yang lebih baik. Karena apa yang dikatakan pembunuhan berencana itu di dalam doktrin ilmu hukum pidana
maupun di dalam jurisprudensi yang sudah berjibun tentang itu, maka rencana di dalam satu pembunuhan bukanlah seperti rencana di dalam pembangunan semesta yang kita alami itu. Tetapi ada yang dikatakan di dalam doktrin itu, di dalam kesempatan-kesempatan yang singkat pun, tetapi betul-betul ada penyusunan rencana, itu sudah merupakan sesuatu hal yang diterima sebagai kualifikasi 340. Oleh karena itu saya agak kecewa betul lah, saya ulangi, biasanya Pak Febri itu mengemas dengan sangat baik ketika dia berada di KPK, tetapi saat ini saya melihat kegagalan itu, dan oleh karena itu saya biasanya kalau seorang terdakwa tetap akan mempertahankan apa pendiriannya, dan pengacara akan juga membela itu, tetapi dengan cara-cara yang lebih, katanya lebih bagus, seandainya tidak menimbulkan satu adagium yang selalu kita dengar selama ini, ya gagah berani bela yang bayar, tetapi kita lebih meningkatkan kualitas daripada pengacara itu adalah bagaimana menyampaikan apa yang dikatakan bukti-bukti itu dengan lebih soft, lebih halus, bahwa mungkin pendirian yang bisa kita capai dia tidak memenuhi suatu persyaratan dari satu rencana di dalam pasal. Coba gali ironi lainnya. Saya mau ke Pak Halius. Kalau kita lihat Verdi Sambo begitu konsisten bersikeras dengan pernyataannya, tetapi tidak tampaknya terjadi dengan para saksi, khususnya para saksi dari pihak kepolisian, yang saat ini seakan-akan sedang meminta pertanggungjawaban Verdi Sambo gara-gara Anda mungkin karir saya kemudian menjadi tercoreng begitu. Anda melihat sikap-sikap yang ditunjukkan oleh anggota Polri dan kekecewaan yang ditunjukkan mereka ini seperti apa, Pak Halius? Saya lihat kalau dia mereka ini terdakwa ya, itu sebetulnya mereka harus sampaikan pada pledoi dia nanti, tidak pada persidangan ini. Hal yang tidak perlu disampaikan di persidangan ini, karena itu hal yang sudah diketahui umum. Sebagai seorang perwira tinggi, tidak gampang dong dia dipengaruhi, tidak gampang dong dia diintimidasi oleh pimpinannya. Karena apa? Karena mereka juga mempunyai doktrin di dalam kehidupannya yang sebagai dalam pendidikan kepolisian. Jadi saya melihat seperti mereka sekarang ini ya, orang-orang ini melakukan pembelaan diri. Hal yang sebetulnya belum dilakukan pada saat ini, pada persidangan ini. Nanti dong pada kesempatan mereka melakukan pembelaan pada sidang dia nantinya sebagai terdakwa gitu. Tetapi ini tidak ada artinya sama sekali. Kalau dikaitkan dengan perkara ini, apa yang mereka sampaikan tidak ada artinya sama sekali. Itu sebagai satu penyesalan, ya barangkali ya biasalah orang menyesal dengan perbuatan yang berakibat yang begitu fatal gitu. Oke, berikutnya bagaimana Anda melihat bahwa ada perbedaan keterangan-keterangan dari para terdakwa lainnya? Nah, ini sebut saja Kuat Ma'ruf misalnya. Iya, ini dia. Dalam satu ruangan yang tidak begitu besar, dia bisa bersaksi sekarang mencabut kesaksiannya, dia tidak melihat Verdi Sambo menembak. Ini kan tidak logis. Betul. Mestinya ketika itu hakim memberikan. Padahal pada saat rekonstruksi disebutkan bahwa Kuat Ma'ruf ada di lokasi begitu, tetapi diminta keterangan justru dia tidak mendengar ada suara tembakan itu. Ada satu ruangan yang kecil gitu. Ini satu hakim akan memberikan penilaian bahwa ini adalah satu kesaksian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan ini barangkali juga akan memberatkan kepada dia nanti ketika dia menjadi diadili sebagai terdakwa gitu, karena dia sudah memberikan keterangan-keterangan yang palsu di persidangan. Dan ini sebetulnya dalam hukum acara peradilan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Namun ini kan perkaranya silang-silang gitu, sehingga kita kadang-kadang ini kuat untuk bersaksi untuk siapa sih gitu. Nah, itu. Terakhir saya mau ke Pak Marwarar kalau begitu. Pak Marwarar, bagaimana agar persidangan ini kemudian bisa kita kawal bersama-sama sampai kemudian putusan hakim keluar dan menemukan benang merah dari kekusutan yang kita lihat ini ada sama-sama karena punya keterangan begitu. Ya, saya kira salah satu apa yang dikatakan kontrol atau pengawasan terhadap pengambilan keputusan setelah persidangan itu adalah bahwa persidangan yang terbuka itu memberi kesempatan untuk mencatat
seluruh apa yang terjadi di persidangan itu. Seorang saksi, seorang terdakwa ketika dia misalnya berbohong, berbelit-belit, hakim memiliki suatu teknik untuk menguji itu apakah itu suatu kebohongan atau tidak, baik dengan apa yang dikatakan mengadu keterangan satu dengan yang lain, maupun melihat seperti dikatakan tadi Pak Jaksa mengatakan bagaimana di dalam suatu ruangan yang sempit dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, tentu itu akan tidak diterima sebagai suatu keterangan yang berdasarkan kebenaran. Oleh karena itu menurut saya kalau suatu persidangan yang terbuka seperti ini dengan catatan yang terbuka kepada publik, maka hakim juga akan terkontrol sendiri nanti ketika dia di dalam mempertimbangkan alat-alat bukti itu yang memberatkan dan meringankan dan menyatakan bisa sesuai satu dengan yang lain dan menyebabkan terbukti atau tidaknya dan menjadi sesuatu yang beyond reasonable doubt, itu bisa diuji oleh publik karena ini kan terbuka secara umum dan itulah kontrolnya dan pengawasan kita terhadap hakim. Baik, terima kasih Pak Marwarar. Kita akan sama-sama mengawal bagaimana proses persidangan ini kemudian berlanjut sampai menemukan titik terang dan membuka tabir skenario apapun yang dibentuk itu. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami, Pak Marwarar, Pak Nelson, dan juga Pak Halio.